Sabtu 16 November malam kemarin, tepatnya sekitar pukul 12 malam waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Angkatan Udara Galileo, Rio de Janeiro, Brasil, melanjutkan lawatan luar negerinya. Prabowo disambut oleh Commander of the Air Base Kolonel Aviador Fabio Ferreira Silva bersama Dubes RI untuk Brazil, Edi Yusuf. Presiden Prabowo diagendakan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Brazil dan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat. Selanjutnya pada hari Minggu kemarin, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres yang membahas berbagai isu global mulai dari perjuangan kemerdekaan Palestina hingga upaya melawan perubahan iklim. Sementara itu, saat sudah memasuki hari ke-10 kunjungan ke luar negerinya, Presiden Prabowo mengaku sudah rindu dengan tanah air. Ia menekankan pentingnya perbaikan ekonomi domestik sebagai prioritas utama pemerintahannya. Prabowo akan melanjutkan kunjungannya ke London untuk membahas investasi di Indonesia dan akan kembali ke Indonesia pada Sabtu 23 November mendatang. Middle of your very busy schedule. Senin 18 November kemarin, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Museum of Modern Art di Rio de Janeiro, Brasil. Prabowo mengenakan setelan jas biru yang dipadu-padankan dengan peci hitam, simbol khas Indonesia. Saat turun di lobi VVIP, Prabowo disambut oleh pasukan kehormatan Brasil dan langsung berjabat tangan dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Presiden Prabowo menyerukan gencatan senjata di Ukraina dan Gaza dalam sesi pertama. Ia menekankan hubungan erat antara konflik geopolitik dan tantangan ekonomi global. And we also urge all countries of the G20 to address the issue of conflict. We urge urgently immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. Only by peace and stability we can overcome poverty and hunger. We also urge countries of the G20 to use their collective strengths to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Presiden Brasil atas kepemimpinannya dalam KTT G20. Ia memuji fokus yang diberikan pada isu kemiskinan dan kelaparan yang relevan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Prabowo menekankan bahwa kemiskinan dan kelaparan adalah masalah yang nyata bagi Indonesia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Hunger, we are very optimistic that we can overcome hunger in Rabu 20 November pukul 8.40 waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Stansted, London, Inggris. Kedatangan Presiden Prabowo disambut perwakilan Kerajaan Inggris Anderson DL, perwakilan khusus Menteri Luar Negeri Adele Taylor MBE, hingga Dubes RI untuk Inggris Desra Percaya. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda diplomatik Presiden Prabowo setelah menghadiri KTT G20 di Brazil dan akan melakukan sejumlah pertemuan penting, termasuk audiensi dengan Raja Charles III di Istana Buckingham. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersama wakilnya Angel Rayner, yang diharapkan bisa membahas penguatan hubungan bilateral, termasuk kerjasama di bidang ekonomi, energi, hingga pendidikan. Bahkan agenda lain yang menonjol adalah kehadiran Prabowo dalam CEO Roundtable Forum yang akan mempertemukan pemimpin bisnis terkemuka dari Indonesia dan Inggris yang diharapkan bisa mempercepat investasi Inggris di Indonesia dan meningkatkan kolaborasi strategis di sektor teknologi serta infrastruktur. Banyak banget persiapan. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas rencana pengadaan alutsista, termasuk jet tempur Rafale dan kapal selam di Brasil. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperkerat kerjasama ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Macron menekankan pentingnya melanjutkan forum ekonomi bilateral Prancis dan Indonesia yang bisa berperan sebagai platform strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara kedua negara. Perkembangan pengadaan jet tempur Rafale dan kapal selam dari Prancis di bawah Kemhan ini merupakan program yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI juga sudah menuntaskan pembelian jet tempur Rafale generasi 4.5 sebanyak 42 unit yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Kamis 21 November lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantor PM Downing Street 10, London. Keduanya mendiskusikan berbagai isu strategis untuk memperkuat hubungan bilateral serta menjajaki peluang kerjasama di berbagai sektor. Starmer juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan Inggris. Lalu, kerjasama yang sudah terjalin saat ini memberikan landasan yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut di berbagai bidang. Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Wakil Perdana Menteri Inggris, Angela Rayner, di Lancaster House, London. Acara ini menjadi rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Inggris yang bertujuan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Jamuan pun berlangsung secara santai dan hangat sehingga keduanya mendiskusikan berbagai isu penting, termasuk kerjasama di bidang pangan dan gizi anak-anak. Presiden Prabowo pun memaparkan rencana pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak yang mendapatkan perhatian serius di pihak Inggris. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita, ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya, sangat produktif. Oke? Sesuai target dengan harapan mungkin baik. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya, jadi tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih, mereka sangat menghargai itikat kita. Oke? Agenda selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Presiden Prabowo berhasil membawa peluang komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar Amerika Serikat setelah kunjungan ke 5 negara. Hal ini disampaikan setelah pertemuan dengan Raja Inggris Raja Charles III yang merupakan undangan kehormatan dari Kerajaan Inggris. Raja Charles III pun mengusulkan untuk membangun koneksi dengan sejumlah tokoh internasional yang relevan dalam isu lingkungan. Bahkan Presiden Prabowo mengundangnya untuk kembali mengunjungi Indonesia karena Raja Charles III pernah 2 kali ke Indonesia. Setelah ini, Presiden Prabowo pun akan melanjutkan perjalanan ke Uni Emirat Arab dan selanjutnya akan kembali ke tanah air.